Shalom saudara, selamat hari Minggu buat saudara dimanapun saudara berada. Mari hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya saudara. Saya percaya Tuhan akan sediakan sesuatu yang luar biasa, berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, tapi surga sediakan dengan berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami mengalami berkat sukacita yang berlimpah-limpah. Dan biarlah hari ini Tuhan, waktu kami mengikuti ibadah ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, dengan pujian, segala kemuliaan bagi Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang akan beribadah, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita beribadah bersama-sama. Kami juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk lebih lagi dengan Dia. Haleluya. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi untuk Dia pagi ini. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Lebih semangat untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, pujikan pujian ini dengan hati yang bersuka, sebab Dia baik, Dia luar biasa. Haleluya. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Saudara percaya kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Mari sekali lagi kita mengatakan pujian ini.
Lebih dahsyat lagi. Yeay. Semangat Bapak Ibu Saudara. Woo. Yeay. Katakan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Apa saudara? Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Haleluya. Yeay. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dia gak pernah berubah selamanya. Kuasanya tetap sama. Woo! Yeah. Mari siap-siap lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman. Oh, kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah. Oh, haleluya. Engkau Raja yang kekal, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Yes. Sukacita melimpah. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita mau lebih lagi pagi ini. Kita berikan hati kita, hidup kita pagi ini untuk Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan gak pernah tersembunyi bagi siapapun. Lebih lagi buat kita anak-anaknya. Terbuka. Sangat nyata. Haleluya. tersembunyi
kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Lebih lagi, tak tersembunyi kuasa-Mu, kuasa Allah. Kalau ditolong, saya juga. Oh, tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Tak tersembunyi, oh, kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga ditolong oleh Engkau Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa sembunyi kuasa-Mu Tuhan, sembunyi kuasa Allah. Terus mengalir bersama Tuhan, hampiri Dia dalam tata dan kebenaran. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia, bersyukur sebab Dia baik, sangat baik, rahmat baik pagi ini. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Oh, ini syukur kami, kami naikkan buat Engkau, kekasih jiwa kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau
Alamata sakara labasi. Siara lapata sakara labasi. Siara labara 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 labara. Siara lapata sakala malama lama lama. Siara labara labara. Yesus, Yesus. Undang dia terus ada dalam hidupmu. Kami undang secara perlahan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Tangannya berkuasa membuka. Jesus, Jesus. Oh, ini hidup kami tuh. Kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Pagi ini, saat ini, kami buka Tuhan hidup kami. Kapasitas hidup kami. Berbicara Tuhan. Berbicara Roh Kudus. Oh, Jesus. Tangannya begitu penuh kuasa. Tangannya terbuka bagi setiap kita pagi ini. Mari kita ambil waktu untuk Tuhan, kita undang. Iralapa sakaralapa ralapa. Siaralapa tasakar. Kami undang untuk hambanya yang bertugas. Mari kita dalam posisi berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, berkat-Mu sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu kami tidak pernah bisa berjalan bersendiri kalau tanpa Tuhan yang memimpin, bahkan Tuhan yang menggandeng tangan setiap kami. Dan terus Tuhan, biarlah pagi hari ini kalau kami bisa datang di tempat ini, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Sebab ini adalah hari di mana kami beristirahat. Dan firman-Mu katakan bahwa Engkau Tuhan akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu pada waktu kami tidur, pada waktu kami beristirahat. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan kami mengizinkan Roh-Mu melawat setiap hati kami Tuhan. Melayani kami, mengisi kami kembali. Bahkan kami mau mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar itu adalah mujizat. Setiap firman yang kami dengar itu adalah suara-Mu sendiri Tuhan. Amen. Yang akan membangkitkan kami kembali. Yang akan terus mengobarkan setiap hati dan semangat kami Tuhan. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Ada masa depan di dalam Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Urapi setiap kami yang duduk mendengar, urapi hamba-Mu yang berbicara, dan biarlah bukan dengan hikmat manusia, tapi Tuhan sendiri yang berbicara, seperti seorang bapa berbicara kepada setiap anaknya, yang membuat kami bisa mengerti dengan bahasa yang kami bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat firman-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara. Berapa banyak saudara bersuka cita yang ada di sini maupun di rumah, saudara boleh lambaikan tangan, haleluya, haleluya. Saudara bisa noleh kanan kiri meskipun agak jauh, katakan, kamu diberkati Tuhan. Ayo ngomong silakan. Kamu diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Ya saudara, pagi hari ini saya akan mau menyampaikan sharing saya dengan saya beri judul berserah atau menyerah, saudara ya. Ini adalah sebuah kata yang mirip, gitu ya. Kata yang kalau kita nggak teliti, kita nggak perhatikan, ini sepertinya sebuah kata yang sama. Bahkan dari akar kata yang sama, bahkan dengan diekspresikan dengan kata yang sama adalah kata menyerah dan berserah. Ini seperti orang mengangkat tangan, saudara ya. Orang mengangkat tangan bisa berarti dia menyerah dengan keadaan, atau dia sedang merayakan kemenangan, saudara ya. Kalau saudara menonton film action gitu ya, bagaimana ada seorang penjahat, dia dikejar oleh polisi, tentara, saudara ya. Dan di satu titik dia sedang kepepet, sudah nggak ada lagi jalan keluar. Maka hal yang wajib yang dia lakukan, saudara ya, itu seperti bahasa internasional ya. Angkat tangan, artinya dia menyerah, saudara ya. Dia menyerah dengan keadaan. Tapi berbeda dengan sesuatu kalau saudara melihat sebuah pertandingan, saudara ya, anggap saja sebuah pertandingan tinju, saudara ya. Seorang petinju dia berlatih, saudara ya, dan dia waktu dia bertanding dalam sebuah pertandingan, di satu titik dia menang, saudara. Maka apa yang terjadi? Dia juga mengangkat tangan, saudara. Dan semua pendukungnya, kalau kita hari ini menjagokan seorang petinju atau klub pemain bola ya, sedang menang, klub bola kita menang, otomatis kita mengangkat tangan, saudara. Hal yang sama, tapi sesuatu yang berbeda. Kita sedang merayakan sebuah kemenangan, saudara. Nah, berapa banyak hari-hari ini seperti keadaan yang sama di dalam setiap kehidupan kita. Ya, hari ini kita ini sedang dalam hidup serba terbatas. Ya, terbatas dengan apa, saudara? Dengan banyak hal. Seperti hari-hari ini kita beribadah, nggak seperti yang normal kemarin. Hari ini kita dengan new normal, dibatasi saudara ya, waktu, tempat, jarak, bahkan hari ini ibadah juga jamnya durasi dikurangi, dibatasi. Kita nggak seperti kemarin ya bisa pujian penyembahan lama, karena hari ini kita pakai masker saudara ya, saudara wajib pakai masker. Saudara kalau pergi-pergi juga dibatasi, kemarin keluarga kami mau berencana nih saudara ya, mau pergi saudara ya. Janjian, udah besok berangkat jam sekian, kita kemana saudara, liburan kemarin saudara. Tapi malam itu tiba-tiba Tuhan bicara ya kepada keluarga kami satu persatu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang jangan pergi. Ya. Jangan pergi, nanti kamu akan repot gitu ya. Jangan pergi. Dan betul saudara, malam itu kami membatalkan, kami sepakat saya dengan anak-anak. Biasanya anak saya itu paling protes saudara ya. Wah kok batal, kenapa saudara ya. Tapi mereka bisa ngerti, bahkan Tuhan bicara kepada setiap anak-anak saya saudara ya. Dan betul saudara, kami mendengar bahwa tempat wisata ini penuh, ditutup saudara ya. Jumlahnya dibatasi, sudah nggak bisa masuk lagi itu mobil saudara. Ya, akhirnya beberapa teman kami yang pergi juga akhirnya batal saudara. Lah hari-hari ini kita nih hidup serba terbatas. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, terlebih kalau waktu kita sakit saudara. Terbatas, ada beberapa teman yang ketakutan waktu dia sakit dan dia harus terpaksa menahan sakitnya. Takut ke dokter, takut kalau dibawa ke rumah sakit. Karena dengar kalau di rumah sakit banyak pasien yang COVID, banyak kasus penularan terjadi saudara. Gak cuma terbatas dengan waktu tapi bahkan dengan kehidupan kita terbatas. Sehingga banyak hal dalam kehidupan kita ini mengangkat tangan. Bukan untuk berserah, tapi untuk menyerah dengan keadaan. Ya, pagi ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka dulu dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 13, saudara. Kita belajar dari bangsa Israel waktu mereka juga mengalami masa sulit dalam kehidupan mereka.
Keluaran 17 ayat 8 sampai ke 13. Ini adalah kisah waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kehausan, mereka ada di padang gurun. Dan hari itu mereka menemukan sumber air. Ya. Belum lama setelah mereka minum dari sumber air yang Tuhan berikan, saudara. Ya, tiba-tiba ada musuh yang menyerang. Nah, ini musuh yang spesial, saudara ya. Yuk kita baca. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di satu sisi, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, saudara, hari itu bangsa Israel sedang mengalami capek, perubahan dari hidup normalnya sebagai seorang budak. Ya, mereka punya pekerjaan, punya rumah, punya makanan, minuman, tapi di bangsa Mesir. Dan hari itu mereka masuk dalam sebuah kehidupan yang baru, saudara. Dan kehidupan yang baru ini bukan kehidupan yang enak. Karena bertahun-tahun mereka punya rumah, punya tempat tinggal, mereka punya sumber makanan. Mereka air minum mereka nggak kurang, saudara. Tapi hari itu Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Sebuah perjalanan yang baru. Di sepanjang perjalanan mereka menggerutu dengan Tuhan. Tuhan katanya Tuhan mau berkati saya. Tuhan mau janjikan tanah perjanjian. Kenapa kok hidup malah semakin susah? Di padang gurun gak ada air. Ya, kalau saudara nanti baca ayat di atasnya, akhirnya mereka minum. Dan tepat setelah mereka minum, apa yang terjadi saudara? Bangsa Amalek menyerang mereka. Nah, bangsa Amalek ini adalah bangsa yang kalau menyerang, ya suka menyerangnya dari belakang. Saudara tahu ya, kalau sebuah kompi perjalanan, orang yang paling kuat, tentara yang paling kuat itu biasanya di depan, saudara. Makanya bangsa Israel nggak menyangka bahwa mereka akan diserang oleh bangsa Amalek dan diserang dari belakang dalam keadaan mereka sedang lelah hari itu, saudara. Dan mereka menjadi lemah, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi ketakutan, saudara. Mereka nggak siap. Nah, maka apa yang terjadi? Tuhan suruh Musa untuk naik ke atas bukit. Apa yang dilakukan oleh Musa? Firman Tuhan bilang gini, selama Musa mengangkat tangan, Yosua yang berperang, Yosua menang. Tapi ada dikatakan di satu ayat, bahwa selama-lamanya Musa nggak kuat angkat tangan terus. Ada kalanya dia capek, maka dia penat, saudara. Dan untuk dia supaya kuat terus mengangkat tangan, maka dibantu oleh temannya namanya Harun dan Hur, saudara. Dan selama tangan diangkat, dia menang. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Amalek berbicara tentang roh yang selalu menyerang dari belakang. Berapa banyak setiap kali kita ini kuat menghadapi masalah, saudara. Ya, oh ada masalah ini, saya kuat pak. Ada masalah ini, oke. Tapi justru ada masalah-masalah yang sering kali membuat kita lemah adalah kalau masalah itu sesuatu yang tidak kita duga. Ya, saudara coba perhatikan. Berapa banyak orang akhirnya menjadi kecewa dengan kehidupan, kita menjadi lemah dengan masa depan kita karena masalah yang seolah-olah, waduh, nggak nyangka pak, nggak nyangka ternyata pasangan saya seperti demikian, nggak nyangka. Akhirnya kita kecewa karena nggak menyangka dengan pemimpin kita nggak menyangka dengan keadaan dalam sekeliling hidup kita nggak nyangka kita menjadi kecewa karena nggak nyangka dengan perlakuan mungkin dari orang tua kita, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah,
Berapa banyak seringkali kita mengalami hal yang sama. Ini roh Amalek yang suka menyerang dari belakang. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Tuhan perintahkan Musa naik ke atas bukit untuk mengangkat tangan. Ini gak gampang bagi Musa, saudara. Karena dikatakan satu titik, Musa capek. Karena peperangan gak selesai-selesai. Dan dia terus harus mengangkat tangan. Makanya kita melihat hari ini. Bagi Musa itu gak gampang. Karena bagi Musa kenapa? Lebih mudah dia memegang pedang. Kalau saudara tahu belajar sejarah tentang Musa. Dia adalah panglima perang yang dilatih dengan pendidikan militer terbaik di dunia hari itu, saudara. Mesir adalah negara besar hari itu. Pasukan yang hebat hari itu. Bahkan sejarah mencatat ada pasukan Ethiopia yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun di dunia. Tapi hanya satu orang yang bisa mengalahkan pasukan Ethiopia, yaitu seorang yang bernama Musa. Dia adalah jenderal perang yang luar biasa, saudara. Saudara baca ya, pernah dia sekali pukul, tentara itu saudara dipukul sekali pukul, mati saudara. Hari itu, Musa suruh Tuhan cuma angkat tangan. Mungkin bagi Musa lebih baik dia turun tangan. Tapi Tuhan enggak, angkat tangan. Karena setiap kali dia turun tangan, kalah, saudara. Makanya yang pertama yang kita belajar hari ini, bahwa Tuhan mau kita mengangkat tangan. Bukan untuk menyerah, tapi berserah. Tuhan mau kita mengangkat tangan, bukan untuk kita kalah, tapi supaya kita menang. Amin, saudara. Harun dan Hur adalah sahabat yang Tuhan berikan kepada Musa. Melalui Harun dan Hur membuat Musa selalu kuat untuk mengangkat tangannya. Apa sih Harun dan Hur? Harun ini adalah seorang imam. Artinya dia adalah seorang pendoa syafaat. Dia seorang pendoa, saudara. Dan Hur siapa? Arti nama Hur adalah dia dari suku Yehuda. Artinya siapa? Pemuji. Ya. Berapa banyak seringkali dalam kehidupan kita menjadi lemah. Kenapa? Karena gak ada pujian penyembahan, gak ada doa di dalam setiap kehidupan kita. Atau kadang-kadang memang Tuhan itu sedang pepet keadaan hidup kita. Sampai betul-betul gak ada lagi harapan, gak ada lagi jalan keluar. Dan satu-satunya pengharapan kita cuma satu, kepada Tuhan. Harapan kita cuma satu. Kita berserah kepada Tuhan. Artinya begini, waktu kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Waktu kita berserah, maka Tuhan yang akan memimpin peperangan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memang paksa dalam kehidupan kita. Untuk kita ini masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Makanya hari-hari ini, ya, kalau kita ibadah di rumah, banyak yang saya dengar, gak enak, gak seperti dulu. Ada sound system yang bagus, ya, ada lighting yang bagus, gak terputus-putus karena internet. Ya, berapa banyak saudara ngalami itu, seperti saya saudara ya. Kita menjadi lemah, kita gak lagi bersuka cita, kita gak lagi bergairah dalam pujian penyembahan kita, saudara. Karena keterbatasan. Tapi Tuhan terus melatih. Ayo, pujian penyembahan bukan sekedar kalau kita ada di gereja. Amin. Bukan berarti gereja gak penting. No, gedung ini juga penting. Sound system segala macam. Tapi ini bukan segalanya dalam kehidupan kita. Ini cuma fasilitas. Artinya kalau fasilitas ini gak ada, bukan berarti kita gak menaikkan pujian penyembahan. Hari itu bangsa Israel juga sama. Semua fasilitas yang mereka biasa gunakan, rumah ibadah mereka hancur, bait Allah hancur. Ya Tuhan izinkan. Mereka dibawa ke Mesir, mereka buat rumah ibadah, sinagog hari itu saudara di sana saudara ya. Di rumah-rumah mereka mungkin sudah biasa beribadah, sediakan tempat-tempat ibadah yang kecil, gak besar. Tapi hari itu mereka dibawa keluar juga saudara. Bukan berarti gereja ibadah hari itu gak ada, no. Selalu saya ajarkan, saya selalu sampaikan bahwa yang namanya
bait Allah bukan gedung, tapi bait Allah adalah saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Sebab roh Allah enggak tinggalnya di gedung ini. Amin. Roh Allah tinggalnya dalam hati kita, hidup kita. Ya. Hari ini kita bersyukur loh, masih bisa ibadah, ketemu lagi saudara. Tapi enggak tahu, bisa suatu waktu, bisa saudara. Tiba-tiba ibadah pertemuan ini ditutup lagi. Dan kita harus sampai kembali ke rumah-rumah. Bahkan hari-hari ini mungkin saudara-saudara kita yang jauh, yang tua, yang masih mengalami kelemahan tubuh, sakit, gak boleh datang ke ibadah. Bukan berarti gak ada ibadah. Bukan berarti gak ada pujian penyembahan. Setiap kita ada. Mungkin hari-hari ini kita diajak Tuhan, dipaksa untuk mengangkat tangan. Bukan untuk menyerah, tapi berserah. Yuk kita baca satu ayat lagi saudara. 1 Samuel 13 ayat yang kelima. 1 Samuel 13 ayat yang kelima. Kita baca nanti sampai ayat yang ke-14 saudara ya. Agak sedikit banyak tapi enggak apa-apa supaya kita mengerti kisah ini. Kita bandingkan dengan kisah Saul saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. 6, perhatikan ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban. 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu orang Israel untuk selama-lamanya. 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara lihat. Saul juga mengalami keadaan yang sama. Mereka terjepit. Mereka terdesak. Lihat musuhnya seperti pasir. Rakyat meninggalkannya. Pasukan lari ke gua. Bahkan dikatakan menyeberangi sungai Yordan. Lari takut. Tuhan sudah bilang. Tunggu nanti 7 hari. Berdiam diri. Tunggu 7 hari. Tunggu Samuel datang, tunggu pesan Tuhan apa. Tapi Saul, dia enggak tahan. Dia enggak mau berdiam diri. Dia enggak mau mengangkat tangan hari itu. Dia memilih untuk turun tangan hari itu. Dan apa yang terjadi? Ini belum berperang loh saudara. Tuhan bicara, karena kamu enggak nurut. Kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sebab Tuhan telah pilih orang lain. Saudara perhatikan. Apakah Saul menyerah? Kelihatannya Saul tidak menyerah. Kelihatannya Saul berusaha untuk menang. Tapi apa yang terjadi? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Karena hari itu Tuhan bilang, berdiam diri, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Tapi Saul memilih untuk tidak taat. Apa yang terjadi? Saul mengalami kekalahan bahkan sebelum berperang, saudara. Ini yang saya katakan, bahwa Saul itu menyerah, dia enggak berserah. Orang yang menyerah adalah orang yang enggak bisa melihat pengharapannya di dalam Tuhan. Makanya waktu kita menyerah,
kita nggak bisa melihat pengharapan, maka akan banyak perbuatan-perbuatan bodoh, saudara. Ya. Banyak orang bunuh diri, bercerai, cekcok, ya, putus hubungan, emosi, ya, marah-marah. Kenapa? Karena menyerah dengan keadaan. Karena nggak melihat sebuah harapan di dalam Tuhan. Tapi berbeda dengan orang yang berserah. Orang yang berserah kelihatannya dia nggak ngapa-ngapain. Tapi hatinya percaya ada sebuah harapan di dalam Tuhan. Bahwa tangan Tuhan itu kuat. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Bahwa sekalipun kelihatannya dia punya kekuatan. Tapi kalau dia berserah kepada Tuhan, mengangkat tangannya. Dia percaya Tuhan akan turun tangan. Makanya orang yang berserah adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang berserah, dia tetap bersuka cita sekalipun di masa sulit. Dia tetap memuji Tuhan. Sekalipun keadaannya memang gak memungkinkan untuk memuji Tuhan, saudara. Nah, ini loh, hidup bedanya hidup. Berserah atau menyerah, saudara. Tuhan mau hari ini, pagi hari ini, kita untuk berserah. Penuh pengharapan kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Kalau berserah itu apa? Apakah dengan berserah kita diam saja? Kalau berserah apakah kita harus, wes sakarep-karepmu Tuhan? Enggak, saudara. Ya. Berserah itu adalah dikatakan tadi bagaimana kita ini berdoa dan menyembah Tuhan di dalam ucapan syukur kita, saudara. Ya. Dengan ucapan syukur, sekalipun belum melihat hal yang baik, tetap kita mengucap syukur. Kita memperkatakan janji Tuhan, kita menaikkan pujian penyembahan Tuhan, Engkau baik. Sekalipun hari ini kita kurang, tapi kita menyembah Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan sumber segala berkat yang aku butuhkan, perlukan. Kita lihat yuk Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 11 firman Tuhan dikatakan demikian. Kemudian Yesus mengambil roti itu, lalu mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membagikan roti itu kepada orang banyak. Kemudian ia membagi-bagikan ikan itu dan mereka makan sepuas-puasnya. Ini cerita yang saudara ngerti semua ya. Hari itu mereka juga mengalami keterbatasan. Orang banyak belum makan. Beberapa hari ikut Yesus. Sementara rotinya terbatas, makanan terbatas. Apa yang terjadi? Cukup satu hal yang Yesus lakukan. Dengan seberapa yang ada, dia menaikkan tangannya dan dia katakan, dia mengucap syukur dengan 5 roti, 2 ikan yang memang hari itu yang ada dalam tangan Yesus. Katakan mengucap syukur, 1, 2, 3, mengucap syukur. Dalam doa, permohonan, firman Tuhan katakan, nanti saudara baca dalam Filipi 4 saudara ya. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Hendaklah kamu menaikkan doa, permohonan, segala hal yang kau inginkan, butuhkan. Dengan ucapan syukur. Saudara, kalau hari-hari ini saudara selalu mendengar, oh kenapa kita harus menaikkan pujian penyembahan, sekalipun itu sekali di rumah. Sekalipun kita ibadah di rumah, dimanapun kita berada, selalu naikkan ucapan syukur, saudara. Saya mau katakan, kalau ibadah ada pujian penyembahan seperti kita lakukan tadi, ini bukan liturgi, bukan, saudara. Oh karena nggak ada pujian penyembahan maka bukan ibadah, no bukan itu. Bukan liturgi. Saya mau katakan, pujian penyembahan itu seperti sebuah hukum kerajaan surga. Ya, bukan berarti hukum itu kalau gini, kalau kita nggak lakukan kita dosa. Enggak, saudara. Yang namanya hukum itu adalah sebuah apa ya? Saya bilang gini. Ini hukum ya. Kalau gelas ini saya lepas, dia naik atau turun, saudara? Turun, saudara ya. Ini hukum. Artinya apa? Ini hukum gravitasi. Nah, artinya begini, kalau kita ada di dalam hukum Tuhan, kalau kita ada dalam perintah Tuhan, maka artinya kita akan mengalami mujizat dalam setiap kehidupan kita. Karena hukum kerajaan surga, perintah Tuhan itu semua akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Makanya Saul nggak menerima berkat, dia nggak menerima mujizat kemenangan, karena dia nggak taat dengan sistem kerajaan surga, dengan tatanan. Ya, saya beri contoh satu lagi, beberapa contoh saudara ya. Maka pentingnya kita ini hidup di dalam tatanan, sistem,
atau hukum kerajaan surga, sekalipun kita ada di dunia, saudara. Ya, saya beri contoh begini. Berapa banyak saudara percaya besi itu bisa terbang? Yang percaya boleh angkat tangan. Oh berarti saudara nggak percaya semua ya? Atau saudara percaya? Oh bisa Pak, ya besi bisa terbang. Kalau itu saudara, kalau kita memikirnya pakai hukum aerodinamika. Ya, hukum aerodinamika itu hukum udara saudara ya. Kalau kita mikirnya pakai hukum gravitasi, makanya selama-lamanya besi nggak akan bisa terbang. Besi selalu jatuh. Tapi kalau kita mikirnya, ya konsep pikiran hati kita, hidup kita, besi itu pakai hukum aerodinamika, maka besi itu akan terbang, saudara. Ya. Dan terbukti pesawat terbang yang jumbo-jumbo itu beratnya berpuluh, beratus-ratus ton, bisa terbang. Karena ada di dalam hukum aerodinamika. Ya. Saya beri contoh yang kedua. Ya. Berapa banyak saudara masih punya handphone Nokia Center, saudara ya? Tentu ada ya saudara ya. Saya mau katakan gini, sehebat-hebatnya saudara punya HP Nokia, atau zaman berapa tahun yang lalu ada Nokia komunikator saudara ya, harganya itu 12 juta, terakhir sampai bisa 15 juta saudara ya. Handphone Nokia yang seperti laptop itu saudara ya, kecil seperti laptop. Saya bilang, selama saudara pakai handphone Nokia, seberapa mahal handphone Nokia, saudara nggak akan pernah bisa WA. Saudara nggak pernah bisa video call. Saudara nggak pernah bisa pakai Zoom seperti hari-hari ini saudara ya, ikut seminar jarak jauh. Nggak bisa. Tapi kalau saudara pakai Android, hukum Android, sejelek-jeleknya HP Android saudara bisa m-banking. Amin. Saudara bisa Zoom, saudara tetap bisa WA, bahkan saudara bisa video call, ketemu dengan teman-teman video callan. Lah ini hal yang sama saudara dalam kehidupan kita. Selama kita tidak ada dalam sistem kerajaan surga, selama kita nggak ada di dalam hukum Tuhan, percayalah, mujizat gak akan pernah terjadi. Selama kita pakai pikiran manusia, selama kita pakai pikiran dunia, kita mengandalkan kekuatan kita, kalau dalam bahasa kerennya kita pakai platform ya, pakai OS, operating sistemnya kita dunia, percayalah. Mujizat itu hal yang jauh dan sulit. Tapi waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menaikkan ucapan syukur kita, saya percaya kemenangan pasti akan terjadi dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin saudara. Amin saudara. Makanya hari-hari ini Tuhan mau kita banyak berdiam diri untuk menyembah Tuhan. Berdiam diri untuk banyak berdoa, saudara. Berdoa buat gereja, berdoa untuk kehidupan, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bangsa kita. Minggu lalu kita merayakan kemerdekaan, saudara. Tuhan mau supaya kita ini berdoa, supaya Indonesia dalam lindungan Tuhan. Mungkin kita berpikir, Pak, siapa saya? Saya cuma seorang manusia, saya cuma orang kecil, rakyat biasa. Ya selama kita pakai pikiran manusia, kita gak akan pernah jadi berkat buat bangsa ini saudara. Tapi selama kita tahu kita berdiri sebagai seorang imam, sebagai seorang pendoa syafaat, seperti seorang Musa dia mengangkat tangannya saudara. Ada Harun, ada Hur dalam hidupnya saudara. Bangsa Israel menang saudara. Amin saudara. Selama kita berdiri mengangkat tangan dengan pujian, doa, penyembahan, ucapan syukur, selalu ada dalam setiap kehidupan kita, sepanjang hari, setiap hari. Saya percaya, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan di keluarga saudara, di bisnis saudara, di pekerjaan, di masa depanmu. Semua apa yang saudara hadapi, bahkan mungkin amalek-amalek yang ada dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang tidak terduga, masalah-masalah yang selalu membuat kita lemah, yang menyerang kita dari belakang. Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya minta worship leader bisa siap maju ke depan. Ada seorang ibu, saudara ya, kami cukup kenal baik keluarga kami. Dia tinggal di Jakarta. Satu hari waktu saya dengan istri dolan ke Jakarta, kami bertemu ya. Saya panggilnya Cik gitu ya. Kemudian dia cerita, aduh Lukas, Tanti sini. Saya mau cerita sama kamu. Saya tuh ngalami
keajaiban. Ya, hari itu dia bercerita, dia mengalami masalah yang cukup berat, saudara ya. Karena dia sudah berumur dan 50 tahun sekian, saudara ya. Dia hari itu dipecat dari pekerjaannya, saudara. Dia kehilangan pekerjaannya, saudara. Dan hari itu juga suaminya juga masih pengangguran, kehilangan pekerjaan. Maka apa yang terjadi, saudara? Rumah tangganya cekcok, saudara. Suaminya marah-marah, suaminya ini bukan orang pelayanan, saudara ya. Makanya dia selalu menyalahkan istrinya. Kamu sih banyak pelayanan, kamu sih banyak berdoa, kamu sih banyak kesana. Makanya hidup kita susah. Kita mau makan apa? Untuk anak-anak bagaimana? Masa depan seperti apa? Aduh, dia nangis, saudara. Dan dia berusaha untuk cari pekerjaan. Dia telepon temannya minta tolong. Dia bilang, kamu tahu ya, orang seumur saya cari pekerjaan itu gak gampang. Kalaupun ada orang kasih saya pekerjaan, bukan lihat kompetensi saya, tapi karena belas kasihan. Dan beberapa kali dia masuk pekerjaan karena temannya, saudara, karena dimasukkan temannya, dia harus di-out keluar. Dia pindah pekerjaan lagi, dia di-out keluar. Waduh, semakin dia stres di pekerjaan karena dia memang sudah nggak bisa mengikuti dengan cara pola pekerjaan bisnis hari-hari yang baru ini, saudara ya, yang semua serba online, saudara. Dan dia pulang, dia menghadapi suaminya yang marah-marah, cekcok terus. Bahkan suaminya sudah mulai meninggalkan Tuhan, saudara. Sampai satu hari dia, dalam tanda kutip, dia sepertinya menyerah. Tapi dikatakan, Tuhan itu baik. Tiba-tiba ada seorang pendoa syafaat. Telepon, seorang hamba Tuhan telepon. Tiba-tiba dia gak minta, dia gak cerita. Tiba-tiba hamba Tuhan ini telepon dan katakan, cukup satu kata. Tuhan mau hari ini kamu berdiam diri. Banyak berdoa dan mengucap syukur. Dia kaget, saudara. Kok Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saya? Tapi perintahnya ini aneh. Saya butuh pekerjaan. Saya harus lakukan sesuatu untuk menghidupi keluarga saya hari-hari ini. Tapi kenapa Tuhan suruh saya malah justru berdiam diri? Saudara, kalau saudara menerima ini cerita, bukan berarti, saya berarti kalau gak punya pekerjaan saya harus nganggur. Enggak, saudara. Sebab hari itu Musa mengangkat tangannya berdoa, tapi ada Yosua yang berperang di bawah, saudara. Ya. Ada kalanya bagian kita lakukan, kerjakan. Tapi ada kalanya jika waktu itu sudah gak ada pintu dan harus kita berserah, itu waktunya kita memuji, menyembah Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Hari itu dia cukup berdiam diri. Dia berdoa, dia berpuasa. Dia bilang, gak gampang loh. Dia ngomong sama istrinya, gak gampang loh Tanti. Saya harus ada di rumah, diomeli suami terus. Gak gampang sementara ada tawaran pekerjaan dari teman dan saya harus menolak. Karena memang Tuhan perintahkan untuk saya berdoa. Saya berdoa dan mengucap syukur, berdoa. Hari itu dia cukup taat, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya yang dulunya kehilangan pekerjaan, ada sebuah tawaran pekerjaan yang itu di luar akal dan pikirannya, saudara. Suaminya bisa tiba-tiba mengikut sebuah perusahaan. Dan kalau itu tangan Tuhan, dia bilang, saya percaya itu tangan Tuhan. Tiba-tiba suami saya diangkat begitu tingginya dari Tuhan. Sampai suami saya cukup kaget. Dia bilang, ini kalau bukan Tuhan, ini kalau bukan tangan Tuhan, gak mungkin saya dapat jabatan hari ini. Dan begitu juga dia, tiba-tiba dia punya channel sebuah bisnis. Dan hari itu dia bisa masuk semua peralatan, dia bisa menjadi masuk, dia bisa penuhi semua target-target pekerjaan yang harus dia lakukan, kerjakan, saudara. Dengan cara Tuhan. Saudara lihat, ada kalanya memang Tuhan suruh kita mengangkat tangan, berdiam diri, kita berserah kepada Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan mau kita beribadah di gereja, bukan sekedar kita ini melakukan liturgi ibadah, saudara. Tapi Tuhan mau kitalah gerejanya, kita yang menjadi gereja yang menyembah, kita gereja yang berdoa, kita gereja yang memuji, berdoa. Hari ini kita sedang berperang banyak hal kepada generasi kita, kepada anak cucu kita. Kita sedang berperang pada banyak hal. Musuh-musuh yang terus melemahkan, lihat masa depanmu gak ada, lihat penyakitmu gak ada. Ini hal-hal yang di luar
jangkauan tangan kita. Tapi Tuhan berikan kemenangan waktu kita mengangkat tangan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mulai menyembah Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Izinkan Tuhan memegang tangan saudara. Ayo kita angkat tangan kita, saudara. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang tangan kuat yang memegang selalu menuntun Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu Kau. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Banyak saudara yang perlu Tuhan sampai akhir. Sampai akhir hidup. Mari kita sembah Tuhan. Kami berduka Tuhan dalam segala sesuatu. Kami datang ucapan syukur kami, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup, Kau sanggup Tuhan. Mari saudara naikkan ucapan syukur, katakan Tuhan Kau baik, Tuhan Kau sangat baik. Oh Rabasya Kamaralama. Hari ini saudara yang butuh pertolongan Tuhan, naikkan segala doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhanlah panglima perang. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih. Kau penyembuhku, Kau penolongku, oh, Kau pembebasku. Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Berapa banyak hari-hari ini saudara mengalami pergumulan dalam hidup saudara. Sepertinya saudara terjepit, sepertinya kita dalam keterbatasan dan memaksa kita untuk menyerah. Tapi hari ini jangan kita menyerah, kata Tuhan. Angkat tanganmu dan berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan peperangan ini adalah milikku, kata Tuhan. Mari saudara berdoa. Naikkan segala permohonan, segala doa dengan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara sakit, katakan Tuhan aku mengucap syukur, aku sembuh. Kalau hari ini saudara sedang kekurangan, katakan Tuhan aku mengucap syukur. Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kubutuhkan, perlukan.
bahkan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Mujizat ada dalam penyembahan kita. Mujizat ada dalam hadirat Tuhan. Mujizat itu natural dalam kerajaan surga. Dan hari ini kerajaannya ada dalam setiap kehidupan saudara saya. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat perjumpaan ilahi yang kami alami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menentukan setiap kami untuk kami ini menang, selalu menang dan kami tidak pernah kalah. Sebab Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama kami, berjalan di depan kami. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang di rumah, yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan yang tolong. Kau Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Bukan kami menyerah, tapi kami berserah. Bukan kami tidak punya pengharapan, tapi justru pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat pengumuman dan sebenarnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya New Normal Gereja Betani Blora yang disiarkan secara live streaming lewat Facebook Geraha Betani Blora dan Radio Glory FM 106.7 MHz setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah di Geraha Betani Blora, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di admin gereja 082142476262. Bagi adik-adik sekolah minggu jangan lupa mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Ya saudara, ada tambahan pengumuman. Juga saudara yang ada di rumah atau saudara berada di dimanapun, saudara bisa memberikan persembahan, saudara bisa transfer, atau saudara kalau pas masuk tadi dalam gereja, saudara bisa ambil amplop dan nanti kita akan memberikan persembahannya pada waktu kita pulang keluar saudara. Atau saudara yang terbiasa memakai OVO, GoPay, Dana saudara ya, di depan itu sudah tersedia namanya QR code ya, barcode saudara ya. Nanti saudara nanti bisa temukan di kotak persembahan. Saudara nanti bisa scan, jadi saudara bisa transfer yang sesuai sudah bisa persembahkan saudara. Atau saudara bisa memberikan persepuluhan. Jadi memang nggak wajib dengan uang ini, dengan uang kertas saudara ya. Karena kita ke depan memang kita akan membiasakan untuk kita ini terbiasa transfer, kredit card dan segala macam saudara ya. Ya ini sebuah fasilitas dimanapun supaya saudara bisa memberikan persembahan dengan baik, dengan lancar saudara ya. Nah saudara, mari hari-hari ini kita terus berdoa buat kota ini, buat bangsa ini saudara ya. Terus kita menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, banyak berdoa saudara. Ya bagaimana hari-hari ini roh maut itu ada di mana-mana. Kami mendengar banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan, ya saudara ya. Kami percaya itu memang waktu Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kalau memang bukan waktu Tuhan, Tuhan gak izinkan kita ini tersiksa dengan sakit penyakit. Setuju saudara ya. Tapi kalau memang waktunya ya sudah. Tapi mari kita jaga hidup kita. Kalau memang itu gak penting untuk kita keluar, ya. Saya sebagai hamba Tuhan mewakili gembala gereja saudara, ayo kita jangan keluar keluyuran gitu saudara ya. Kalau memang itu nggak penting saudara, tetap ikuti protokol anjuran yang diberikan pemerintah buat hidup kita. Tapi kalau memang itu penting dan urusan pekerjaan, ya kita bisa atur, kita bisa jaga sendiri saudara. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup doa dan kita akan mengangkat persembahan kita, berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kami terima. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap benih yang ditabur ini akan menjadi benih yang terbaik, yang akan berlipat kali ganda. Dan setiap persembahan, persepuluhan yang anak-Mu berikan
tabur Tuhan, sebagai tanda ketaatan mereka, sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang memberkati, bahwa Tuhanlah yang menyediakan dalam kehidupan keuangan yang mereka sudah terima hari ini dengan persepuluhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa ini. Engkau yang memberikan tudung keselamatan, tudung perlindungan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa sakit penyakit, COVID, semua pandemi akan pergi di dalam nama Yesus. Sebab darah Yesus tercurah buat gerejamu dan atas bangsa ini. Engkau juga memberikan perlindungan Tuhan kepada setiap keluarga, anak cucu kami, sanak saudara kami, pekerjaan kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan juga kepada setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan, mujizat terjadi. Mereka semua yang mendengar firman ini disampaikan, yang mendengar ibadah ini, mengikuti ibadah ini dimanapun Tuhan, Tuhan juga menolong, memberkati dalam keadaan kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih, mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Waktu kami mengangkat tangan kami percaya tangan Tuhan yang menggandeng kami. Tangan Tuhan yang memegang kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan, anak cucu kami, semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bersuka cita Tuhan, karena kami beribadah di tempat ini. Kami beribadah Tuhan, mengalami perjumpaan ibadah pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat jasmani dengan berlimpah-limpah. Segala apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat, bahkan timbul dalam pikiran kami. Tapi Tuhan telah menyediakan secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan setiap kami yang menerima berkat-Mu, kami juga diberi kesanggupan untuk mengelola dan menikmati berkat Tuhan. Semua saudara yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari ini.